Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ya, silakan. Perhatian. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabin dulu ya. satu kemarin belajar di RPL mana 21 ya. Nabil, Aida, Aldo, Alkalin, Anggun, Akso, Jessica, Dias, Diana, Erniwati, Faiz, Fatima, Hikmah, Diana, Alirunisa, Manarul Hidayat, Maulidina, Adafi, Dafi, Muhammad Dafi, Al-Hasib, ada Arafi, Faiz, Nizal, Mulia, Nahda, Nazfira, Nizma, Raden Yuda, Pandu, Raisya, Rizky Aswalia, Selvina, Siti Arinda, Siva, Bagus, Juliani, Zulfa, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi analisis data ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang apa? Berpikir komputasional. Masih ingat? Ada yang masih ingat apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir secara sistematis, kayak kita bisa gitu berpikir yang dimana kayak berjalannya suatu komputer gitu. Nah iya betul ya. Berpikir seperti cara kerja komputer ya. Ya ada langkah-langkahnya ya, mulai dari apa kemarin itu di komposisi ya, ada memecahkan masalah menjadi lebih kecil, kemudian ada abstraksi, kemudian pengenalan pola, kemudian terakhir algoritma. Itu berpikir komputasional. Nah sekarang kita masuk ke materi analisis data. Pembelajaran kita hari ini adalah untuk materi analisis data itu kalian memahami konsep dari analisis data, baik itu pengumpulan pengertian tentang analisis data itu sendiri, atau bagaimana cara melakukan analisis data, dan kalian bisa menggunakan perangkat AI untuk melakukan analisis data. Bantuan perangkat AI untuk hari ini kita akan coba gunakan Google Colab ya. Kita masukkan kode Python di situ. Tapi sebelumnya kita akan lakukan permainan dulu untuk pengumpulan datanya, oke? Di sini kita akan buat permainan flip battle.
Nah, lakukan permainan itu yang lempar botol. Kemudian kalau berhasil kiri berarti dia berhasil kan? Ya, nanti kita kumpulkan data menggunakan permainan flip butler itu. Nanti datanya kalian kumpulkan di situ. Siapa, kemudian berapa keberhasilannya, jumlah keberhasilannya ya. Caranya nanti setiap kalian masing-masing ya bergantian itu kalian dikasih percobaan sebanyak 5 kali untuk melakukan flip butler ya. Nanti di situ ada yang nulis namanya siapa, berapa keberhasilannya, jumlahnya ya. Paham? Gantian, kalian boleh kalau di meja bisa nggak? Ini nggak, bisa nggak? Atau mau di lantai? Bisa? Bisa ya? Oke. Oke, kalau gitu kita mulai, silahkan. 5 kali percobaan setiap siswa ya. Tulis namanya siapa dulu? Oke, silahkan. Ada yang sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, jawab pertanyaan di bawah. Kalian berarti pada saat melakukan permainan ini kalian sedang mengumpulkan data ya. Nanti data ini akan kita analisa. Nah, hasil anak yang kalian lakukan isi yang pertanyaan itu merupakan salah satu analisa data, yang menganalisa data mentah kan? Data mentah itu kalian namanya siapa, kemudian jumlahnya berapa kan, jumlah keberhasilan, kemudian dianalisa pertanyaan yang tadi itu contoh analisa salah satunya ya. Nah, oke, kita masuk ke materinya ya. Analisis data adalah proses pengolahan data mentah menjadi informasi yang berguna. Data diolah, diproses, hasilnya adalah informasi. Ini seperti cara kerja komputer ya. Cara kerja komputer itu kan ini. Data yang kalian kumpulkan ini berupa apa? Input, apa? Proses, kemudian nih, analisis data itu ada di bagian ini, kemudian data kemudian diproses jadi data. Proses itu bisa berupa apa aja ya, bisa dihitung ya, tadi menghitung kan berapa totalnya kan, itu kalian sudah melakukan proses. Setelah dihitung ketahuan kan berapa jumlah total keseluruhan yang berhasil ya, itu informasinya ya. Dibandingkan, nanti kita bandingkan kan berdasarkan gender, kira-kira peluang keberhasilannya siapa yang lebih unggul ya. Ternyata dengan jumlah siswa yang sedikit dengan siswi yang banyak, bedanya cuma sedikit ya. Berarti peluang unggulnya ada di gender. Kalau sekarang ya, untuk penelitian sekarang lebih ke siswa ya, karena dia beda sedikit. Tadi 30 dengan 28 kan, itu dibandingkan. Kemudian apalagi nanti kita di analisis proses juga bisa menggunakan grafik dari data tadi, nanti bisa dibuat grafik, nanti bisa menghasilkan sebuah informasi ya.
Nah, itu analisis data. Oke. Itu tentang analisis data. Jadi analisis data adalah proses mengolah data ya menjadi informasi yang berguna. Dengan cara apa untuk melakukan analisis data? Ada 4. Tadi dengan cara apa aja? Mengelompokkan data. Apalagi? Hah? Membandingkan data. Apalagi? Ya, tadi mengelompokkan sudah. Mengelompokkan data, membandingkan. Apalagi? Ada 4. Mengurutkan. Apalagi? Mengumpulkan, mengurutkan, membandingkan, mengurutkan, mengumpulkan, kemudian membandingkan, kemudian mengelompokkan, mengurutkan. Ingat ya, analisis data, cara melakukan analisis data. Kenapa penting melakukan analisis data dalam kehidupan sehari-hari? Karena ini bisa digunakan dalam pengambilan keputusan dan ini berbasis bukti ya, bukan cuma ngarang ya. Kita bisa mengetahui jumlah keberhasilan dari mana permainan Pimplop. Datanya ada, percobaannya ada ya, bukan cuma ngarang ya. Makanya analisis data perlu atau penting ya. Itu analisis data. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan untuk analisis data? Ada. Kalau nggak ada, kita mulai masuk ke tugas berikutnya dari LKPD. Silakan dibaca. Itu tadi kalian sudah mendapatkan data ya dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita coba buat analisis rata-ratanya, totalnya, kemudian nilai terendah dari data yang kalian buat, tertinggi dari yang kalian buat, dengan menggunakan kode Python ya. Ada Python yang kita gunakan adalah menggunakan Google Colors ya. Nanti hasilnya bisa kalian lihat di situ ya, ada kan hasilnya. Cara untuk masuk ke Google Colors-nya ada di situ. Ya silakan lakukan. Kalau ini lakukan secara individu, bukan pakai HP aja, boleh toh? Nggak boleh, berarti pakai HP aja. Oke, silakan. Sudah, tinggal diketik nanti kasih nama di sini analisis data. Kasih nama, tapi jangan jangan dilihat. Kasih nama analisis data nama. Nanti di download, baru diupload ke drive hasilnya. Enggak semua. Kasih nama. Ketik codingan yang ada di sini. Rubah namanya. Jangan lupa kasih nama, untitled-nya itu diganti tulisan analisis data nama ya. Di sininya. Ininya nih. Di untitled-nya atau logonya ganti analisis data. Ya, ketik. Diganti angka. Tapi kok nggak berubah lagi? Kalau jadi Python gimana? Ya, file diganti. Namanya sesuai itu ya. Profile, jangan dispasi ya, kalau mau pakai underscore. Aja Pak. Ini jadi sudah dalam bentuk tulisan bisa nanti di share. Refleksi, ayo. Ayo siapa yang bisa jawab? Secara keseluruhan. Ya. Ya, yang cuma dari hari ini aja tentang analisis data. Baik, kamu manfaatnya apa? Bisa lebih tepat ya, apalagi apalagi memilih keputusan. Dapat mengambil keputusan ya dengan bantuan analisis data tadi. Oke, ya sudah. Itu ya, itu ya. Baik.
Itu tadi ya materi tentang analisis data. Ada pertanyaan nggak untuk hari ini? Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di pembelajaran masih analisis data ya, lanjutannya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.